Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di kelas online bahasa Indonesia. Kali ini kita mempelajari bab awal dari buku bahasa Indonesia kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Barangkali sebagian dari anak-anak sudah ada yang mengenal sebelumnya, ataupun ada juga yang masih belum mengenalnya. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahaminya. Nanti ada materi singkat ini yang akan kami paparkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, materi kita tentang teks prosedur. Teks prosedur ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali kita mungkin membeli suatu barang, kita buka, di situ ada petunjuk penggunaan, maka itu adalah salah satu contoh teks prosedur yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin sering kita lihat di beberapa video di channel YouTube ataupun di Facebook ataupun di yang lainnya yang berisi penjelasan atau pemaparan tentang langkah-langkah untuk menggunakan suatu alat atau langkah-langkah untuk membuat suatu benda atau langkah-langkah untuk mengadakan suatu kegiatan. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada teks prosedur yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Misalkan anak-anak pernah mungkin melihat cara mendaftar atau cara membuat akun Twitter misalkan. Nah, dari tampilan ini kita bisa memahami bahwasanya langkah-langkah inilah yang dinamakan sebuah teks prosedur. Misalkan di sini diberikan contoh cara mendaftar akun Twitter. Mulai dari awal sampai akhir ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Yang mana langkah-langkah ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya, sebagaimana dengan judulnya ini. Tujuannya adalah membuat akun Twitter. Tujuannya adalah untuk mendaftar akun Twitter. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya yang mungkin sudah kita lakukan, cuma kita belum tahu istilahnya kalau itu adalah teks prosedur. Oke, next. Pengertian teks prosedur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Atau makna yang kedua, prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Ini menurut makna kamus. Dari makna ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Oke, misalkan contohnya kita mau membuat masakan, menghidangkan mie goreng misalkan. Maka di situ ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya tujuan kegiatan tersebut bisa tercapai dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Langkah-langkahnya misalkan kita harus memanaskan air dulu, kemudian ditunggu berapa menit dan seterusnya sampai jadilah atau mie-nya menjadi masak. Itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya manfaat dari teks prosedur itu apa sih sebenarnya? Ada, kalau di sini kami simpulkan ada 4 manfaat. Ada 4 manfaat teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur akan membantu pembacanya, orang yang membaca rentetan-rentetan langkah-langkah tadi itu, akan membantu pembacanya mengetahui bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu. Makanya misalkan mau melakukan langkah-langkah untuk seperti tadi, misalkan membuat masakan, membuat hidangan atau membuat alat tertentu, misalkan membuat layangan misalkan, atau membuat alat teknologi tepat guna misalkan. Di situ pembaca akan
lebih mudah untuk melakukan kegiatan tersebut ketika ada teks prosedurnya. Sama halnya ketika kita membuka produk baru, yang mana sebelumnya kita belum tahu cara penggunaannya, maka yang kita buka adalah buku pedoman, buku petunjuk. Buku petunjuk yang berisi langkah-langkah. Nah, itulah buku petunjuk tersebut, itulah yang dinamakan teks prosedur. Hanya saja di dalam pengaplikasiannya itu, di situ tidak disebutkan bahwasanya itu adalah teks prosedur. Mungkin di situ diberikan judul langkah-langkah penggunaan, atau petunjuk penggunaan, atau petunjuk teknis, atau tahapan-tahapan pembuatan dan sebagainya. Istilahnya bukan istilah teks prosedur. Yang kedua, manfaat teks prosedur adalah dapat membantu menggunakan suatu alat atau peralatan dengan benar. Seperti kita membeli handphone baru, yang mana handphone ini memiliki fitur yang luar biasa. Maka ketika kita sudah membaca langkah-langkahnya, membaca prosedur yang ditetapkan oleh pabrikannya, maka nanti kita akan menggunakan alat tersebut bisa dengan baik, dengan benar, tidak salah dalam penggunaannya, tidak salah dalam pengaplikasiannya. Karena apa? Karena kita sudah membaca teks prosedurnya, karena kita sudah membaca petunjuknya, langkah-langkahnya. Jadi sekali lagi, manfaat yang kedua adalah membantu menggunakan suatu alat atau peralatan dengan tidak salah. Namanya kita membeli drone. Sebelumnya belum pernah mengaplikasikan drone, belum pernah menggunakan drone. Kita membeli drone, tidak tahu bagaimana cara untuk menyalakannya, kemudian menaikkannya, kemudian membelokkannya dan sebagainya. Belum tahu. Maka di situ ada petunjuk teknisnya. Ketika kita membaca petunjuk teknis, akhirnya kita tahu. Kita bisa menggunakannya dengan benar, tidak salah. Nah, itulah salah satu manfaat daripada teks prosedur. Jadi petunjuk teknis tadi itu adalah wujud daripada teks prosedur. Sekali lagi, teks prosedur memang tidak dimunculkan di setiap, maksudnya judul teks prosedur itu tidak dimunculkan di setiap petunjuk teknis. Jadi misalkan ada barang, kemudian ada petunjuk penggunaannya, di situ tidak dituliskan bahwasanya itu adalah teks prosedur, tidak. Jadi teks prosedur ini istilah keilmuannya adalah teks prosedur, kemudian wujud nyatanya yang digunakan oleh orang-orang pada umumnya itu bisa menggunakan istilah langkah-langkah, kemudian cara penggunaan, cara pemakaian, atau cara pembuatan, atau cara kerjanya dan sebagainya. Istilahnya banyak sekali. Baik anak-anak, yang ketiga adalah manfaat teks prosedur adalah untuk membantu pembaca memahami bagaimana cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Membantu pembaca memahami bagaimana cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Melakukan apapun itu. Ketika kita sudah membaca langkah-langkahnya, membaca prosedurnya, membaca teknisnya, maka kegiatan atau hal-hal yang nantinya akan kita kerjakan, kita lakukan, akan berjalan dengan baik, akan bisa terlaksana dengan baik. Baik, manfaat yang keempat daripada teks prosedur adalah memberi petunjuk mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu dalam urutan yang tepat dan benar. Ini mungkin kalau kita ambil contoh orang memasak. Memasak, sudah kita siapkan bumbu-bumbunya dan langkah-langkahnya, ini harus kita lakukan dengan tepat. Kalau langkahnya tidak dilakukan dengan tepat, bisa saja masakannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, langkah-langkah yang sudah ditentukan itulah teks prosedur. Dan memberikan manfaat apa? Memberikan manfaat agar orang ketika mau melakukan sesuatu tadi tahu cara melakukannya dan juga urutannya. Ini yang penting, urutannya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga. Ada teknis tahapan-tahapan dari awal sampai akhir.
Struktur yang pertama, tujuan. Dalam teks prosedur itu ada tujuan, menjelaskan mengenai tujuan pembuatan teks prosedur itu apa, hasil akhirnya apa, kemudian tujuan seringkali tercantum dalam judul, misalkan cara merakit lemari, atau seperti tadi cara membuat akun Twitter, cara membuat akun Instagram, atau cara membuat media pembelajaran, atau cara membuat masakan apa misalkan. Nah, itu kan sudah ada tujuan yang tergambar dengan jelas di situ. Meskipun tidak secara panjang, tapi dari judul saja kita sudah tahu bahwasanya tujuan sudah ditampilkan di sana. Ini struktur yang pertama, yang membentuk daripada teks prosedur harus ada tujuan. Yang kedua, langkah-langkah atau material. Langkah-langkah, jadi struktur ini menjelaskan mengenai cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan tersebut, atau berisi informasi mengenai alat dan bahan yang digunakan. Misalkan membuat masakan, tentunya butuh bahan, butuh peralatan. Atau misalkan kita membuat contoh tadi akun Twitter. Akun Twitter kita butuh peralatan apa ya? Tentunya handphone yang support untuk digunakan online. Yang kedua ada terhubung dengan jaringan. Itu termasuk material yang langkah-langkahnya nanti proses mulai dari awal, tahapan awal pembuatannya sampai akhir selesai. Nah, itu namanya langkah-langkah. Rentetan kegiatan yang dilakukan agar tujuannya tadi tercapai. Itu namanya langkah-langkah dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi kalimat harapan atau manfaat. Manfaat dari menjalankan petunjuk atau prosedur. Manfaatnya apa ketika menjalankan teknis sesuai dengan langkah-langkahnya tadi? Manfaatnya apa? Atau harapannya ketika menjalankan langkah-langkahnya tadi, hasil endingnya nanti seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada unsur kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur itu, yang pertama banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif antara lain harus, pastikan, jangan, hindari, ceritakan, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, dan gunakan. Contoh misalkan ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang lainnya. Contoh di sini, bentuk kata dasarnya pasti mendapatkan partikel kan, akhiran kan, maka bentukan katanya pastikan. Atau kata dasarnya tunjuk mendapatkan partikel kan, ya ditunjukkan, menjadi sebuah perintah ketika ditambahi dengan partikel atau akhiran kan. Yang ini ditambahi dengan akhiran i, hindar menjadi hindari, ini juga menjadi sebuah perintah. Atau mendapatkan akhiran lah, contoh jadi menjadi jadilah, ini juga kata kerja imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi dalam teks prosedur itu banyak sekali kita jumpai ada kata-kata teknis. Nanti kami sebutkan contohnya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, misalkan akan digunakan istilah-istilah komunikasi. Misalnya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, negosiasi, dan sebagainya. Kata-kata teknis ini berkaitan dengan hal apa yang akan dipaparkan dalam prosedur tersebut. Tentang apa? Prosedur tadi berkaitan tentang apa? Yang ketiga, dalam teks prosedur banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi, partikel yang bermakna tambahan. Seperti misalkan selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu, dan masih banyak lagi contoh-contoh konjungsi-konjungsi yang sering digunakan dalam menyusun teks prosedur.
misalkan gini, orang mau membuat akun di email, ya, buat akun email, langkah-langkahnya misalkan yang pertama adalah buka situs Google, kemudian, nah kata kemudian inilah yang dinamakan konjungsi. Setelah kemudian pilih menu Gmail, klik selanjutnya. Nah selanjutnya, kata selanjutnya ini merupakan konjungsi juga. Itu adalah contoh-contoh penggunaan kata konjungsi dalam apa tadi? Dalam teks prosedur. Yang keempat atau yang D, dalam teks prosedur banyak menggunakan kata-kata persuasif. Ini contohnya misalkan, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan yang antusias, verbal maupun non-verbal. Atau contoh berikutnya, ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Ini kata-kata persuasif. Kemudian yang kelima atau yang E, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi Pak kasih contoh membuat sebuah masakan, maka di situ ada jelas takarannya, garamnya berapa, terus nanti tepungnya berapa, misalnya cabenya berapa, bawangnya berapa. Jadi disebutkan secara detail, tidak hanya langkah-langkah, tidak hanya jenis-jenis material yang dipakai, tidak hanya jenis-jenis bahan yang dipakai, tapi sehingga kepada ukuran, takaran itu juga disebutkan dalam prosedur tersebut, dalam membuat sebuah langkah-langkah. Baik anak-anak, mudah-mudahan materi singkat tadi bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang sering membuat semacam ini, mungkin ada yang sudah membuat konten di YouTube misalkan, cara mendapatkan penghasilan uang dari aplikasi ini, caranya ini. Berarti itu sama halnya dia telah membuat teks prosedur secara visual. Oke, setelah ini nanti kita akan praktek sama-sama untuk membuat teks prosedur. Yang penting silakan dipahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita segera bisa bertatap muka, tidak melalui online lagi. Kata bijak terakhir, untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus bersabar dengan apa yang kamu benci. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.